Ya Tuhan, sekarang aku sudah bangun. Terima kasih untuk sudah membangunkan aku pagi ini dan berkati orang yang tidak mampu. Amin. Setiap pagi di rumahku suasananya selalu hening. Tapi bukan karena semua orang masih tidur. Selamat pagi, Mami. Selamat pagi, Papi. Mami dan Papi tidak bisa mendengar. Mereka tuli. Tapi bukan berarti kami tidak bisa saling bicara. Kami punya bahasa rahasia. Namanya bahasa isyarat. Dulu aku sempat sedih kenapa Mami tidak bisa mendengar waktu aku jatuh. Tapi sekarang aku tahu telinga mereka memang diam, tapi hati mereka selalu mendengar. Mami, Joshua mau keluar lihat matahari. Berjemur. Begitu aku sedikit melangkah keluar pintu, semuanya berbeda. Dunia mendadak hidup, suara burung bersahutan, suara kendaraan dan obrolan orang-orang terdengar dari kejauhan. Rasanya ramai sekali, sangat berbeda dengan rumahku yang sunyi. Aku tumbuh di antara dua dunia, satu yang sunyi, satu yang bising. Tapi justru dari keduanya, aku belajar memahami arti suara dan makna keheningan. Di rumahku, suara memang jarang terdengar, tapi cinta selalu terasa. Joshua love you, Joshua love you. Alfabet. Teman, pernah dengar istilah CODA? Children of Deaf Adults. Anak yang lahir dari orang tua yang tuli. Anak seperti ini sering menjadi jembatan antara dunia dengar dan dunia tuli. Itulah aku Joshua, dan aku seorang CODA. Awalnya aku tidak merasa ada yang berbeda antara kehidupanku dan teman-teman lainnya. Sampai suatu hari, aku menangis sambil memanggil Mami. Tapi Mami tidak merespons. Saat itulah Mami mulai menjelaskan bahwa ia dan Papi tidak bisa mendengar seperti orang tua lainnya. Mami, nama alat ini yang ada di kuping Mami itu yang keduanya itu apa? Yang dua-duanya itu apa? Kan susah tahu. Mami pakai ini. Iya. Ya, susah sama Mami berbeda. Ya, Mami tulis pakai alat supaya Mami bisa mendengar suara. Papi tuli nggak? Papi tulis juga, Tapi Papi denger aku. iya, Papi tulis juga, cuman setengah
setelah tidak mendengar, setelahnya mendengar. Waktu itu usiaku sekitar 2 tahun. Sejak itulah Mami dan Papi mulai mengajarkanku bahasa isyarat. Mereka mengajarkanku mulai dari kata-kata yang sering digunakan sehari-hari, nama-nama benda di rumah, anggota keluarga, atau aktivitas sehari-hari. Semua mulai kuhafalkan lewat gerakan tangan. Awalnya aku cuma menirukan, tapi lama-lama aku mulai paham maknanya. Sekarang aku merasa istimewa karena aku bisa 2 bahasa, bahasa isyarat di rumah dan bahasa lisan saat di luar rumah. 2 dunia yang berbeda, tapi aku bisa berada di tengah-tengahnya. Halo teman-teman, nama aku ada bahasa isyarat loh. Ini nama bahasa isyarat aku, Joshua. 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 Karena Mami sekarang menggunakan alat bantu dengar dan Papi bisa sedikit mendengar suaraku. Jadi sekarang aku tidak cuma pakai gerakan tangan, tapi juga berbicara sambil bersuara. Kalau aku bicara dengan mereka, tangan aku tetap bergerak. Tapi mulutku juga ikut berbicara, supaya Mami bisa nangkap kata-kataku dengan bantuan alatnya. Oke, ayo let's ya. go. Dulu Mami sempat merasa marah dan sedih karena tidak bisa mendengar. Waktu itu Mami tidak bisa menerima keadaannya. Tapi Mami tidak menyerah. Lama-lama Mami mulai bangkit dan ingin cerita tentang pengalamannya. Kenalkan, nama aku Joshua, Josh. Sekarang Mami bikin konten di media sosial. Ternyata banyak yang nonton dan mendukung Mami. Itu bikin Mami semangat terus untuk berbagi cerita sebagai orang tua tuli. Aku beberapa kali diajak konten bareng, yang terutama membahas tentang coda, seperti aku. Lewat konten Mami pengen ngajarin orang-orang tentang bahasa isyarat agar makin banyak yang tahu dan bisa menghargai perbedaan. Mami juga berharap dengan makin banyak yang paham, boleh ke teman-teman yang punya kebutuhan khusus bisa berkurang. Aku bangga sama Mami. Dari yang dulu sedih, sekarang Mami bisa jadi inspirasi buat banyak orang.
Teman sempat bingung tidak cara berkomunikasi dengan orang tuli. Karena bahasa isyarat tidak biasa digunakan, aku sering membantu mami dan papi untuk berkomunikasi dengan orang lain. Karena mami dan papi aku tuli, sejak kecil aku terbiasa pakai bahasa isyarat. Tapi tidak semua orang bisa bahasa isyarat kan? Dan itu tidak apa-apa. Yang penting kita sama-sama saling mengerti. Nah, Joshua lihat ini siapa? Ini adalah master, pendiri Seci. Jelasin ke mama. Master pendiri. Oh iya. Pendiri. Oh ini. Setiap kali kita ke tempat umum, aku memang sering menjadi penerjemah. Aku bantu menyampaikan apa yang ingin mami sampaikan. Kadang juga membantu menjelaskan pertanyaan mami dan menerjemahkan kembali maksud orang lain ke dalam bahasa isyarat. Menurutku, semua orang tidak harus bisa bahasa isyarat, tapi akan lebih baik kalau kita tahu sedikit supaya bisa menyapa atau ngobrol dengan teman tuli. Setidaknya kita tahu cara berkomunikasi dengan ramah, seperti menatap wajah mereka saat bicara. Jangan menutup mulut saat ngomong atau menuliskan kata-kata kalau memang perlu. Dulu aku sempat merasa malu, takut dikira aneh. Tapi sekarang aku sadar, ini bukan sesuatu yang memalukan. Justru aku jadi bangga, bisa jadi jembatan antara mami dan dunia sekitar. Mami sering bilang, komunikasi itu soal hati. Katanya, makin banyak orang yang bisa bahasa isyarat, makin mudah teman-teman tuli merasa diterima. Aku senang melihat orang-orang mulai belajar, walaupun pelan-pelan. Karena menurutku, semua orang berhak didengarkan dengan suara, tulisan, atau gerakan tangan. Yang penting, kita mau mencoba dan memahami satu sama lain. Setiap hari Sabtu, aku dan papi selalu menemani mami ke sebuah tempat yang luar biasa, namanya Layak School. Tempat ini sangat penuh semangat, kreativitas, dan kebaikan. Mami adalah orang tua tuli, tapi aku bangga sekali kepadanya. Meskipun punya keterbatasan, mami tetap semangat berkarya. Di Layak School, mami jadi pembuat konten media sosial. Dulu sebelum membuat konten, mami jadi peserta pelatihan di Layak School juga. Dia belajar make up, jadi model, dan banyak hal lainnya. Katanya, pelatihan itu bikin mami percaya diri. Dari situlah, mami mulai menemukan lagi bakat dan semangatnya. Layak School sendiri adalah tempat paling keren menurutku. Di sini teman-teman difabel dari berbagai latar belakang berkumpul dan belajar mengekspresikan diri. Ada yang belajar jadi model, ada yang berkarya lewat seni,
semua bebas berkreasi. Kali ini sedang pelatihan bagaimana bergaya di depan kamera. Dan istimewanya hari ini dipandu oleh Kak Fabin. Dia adalah Miss Universe Indonesia tahun 2023. Keren banget kan teman-teman di sini? Kata Mami, dibentuknya Layak School ini memang supaya teman-teman di sini punya ruang untuk berkarya dan punya kesempatan yang sama di dunia kerja dan di dunia profesional. Aku senang bisa ikut Mami ke sini. Aku jadi punya teman baru dan belajar banyak tentang keberagaman dan semangat. Kata Mami, Layak School punya harapan yang besar agar semua orang bisa memberi kesempatan dan mendukung teman difabel untuk terus maju. Dan aku bangga karena Mami jadi bagian dari perjuangan itu. Setelah Mami merekam kegiatan, kemudian dia mengeditnya menjadi video yang seru. Kalau di rumah, aku suka bantu Mami memilih musik latar yang pas. Rasanya senang sekali bisa ikut membantu. Kata Mami, sebenarnya teman-teman difabel seperti kakak, om, tante, dan juga papi Mami punya hak yang sama untuk bekerja. Tapi kadang masih banyak orang yang belum mau memberi kesempatan. Padahal Mami cerita kalau pemerintah dan orang penting lainnya sudah membuat aturan dan program untuk membantu teman-teman difabel. Seperti latihan kerja, kantor yang lama difabel, dan aturan agar mereka diterima kerja. Tapi walau sudah ada itu semua, kenyataannya tidak selalu mudah. Masih banyak teman-teman difabel yang susah dapat pekerjaan, termasuk Papi. Dulu Papi kesulitan mencari kerja, tapi Papi hebat, Papi tidak menyerah. Sekarang Papi jadi ojek online. Papi juga bikin furnitur seperti bangku dan lemari kalau ada orang yang pesan. Papi mengajak teman-teman yang tuli juga agar bisa juga memiliki keterampilan. Aku bangga sekali punya Papi yang semangat bekerja dan tidak putus asa. Pernah lihat gambar orang kecil yang bergerak-gerak di pojok layar saat nonton TV? Is an important step towards the realization of the rights Tahukah kamu siapa itu? deaf or hard of hearing. Itu namanya juru bahasa isyarat atau disingkat JBI. Mereka membantu teman-teman tuli agar bisa mengerti apa yang sedang dibicarakan di dalam TV. Buat teman-teman tuli, JBI itu sangat penting. Mereka bisa ikut tahu berita, menonton acara kesukaan, dan tidak ketinggalan informasi penting. Buat mereka, menonton TV tidak semudah kita yang bisa dengar langsung suara. Makanya, aku senang kalau acara TV menampilkan JBI. Itu tandanya dihargai dan diperhatikan. Karena setara artinya semua orang diberi kesempatan yang sama tanpa dibeda-bedakan. Untuk menciptakan kondisi yang setara bukan cuma tugas pemerintah saja loh. Kita semua, termasuk aku,
Kamu dan orang-orang di sekitar punya peran yang penting. Contohnya, kita bisa mulai dengan belajar bahasa isyarat. Tidak perlu langsung jago, cukup tahu beberapa kata untuk menyapa atau ngobrol sederhana. Kita juga bisa mendukung agar bahasa isyarat diakui dan digunakan di tempat umum, di sekolah, bahkan di TV. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih adil, ramah, dan menyenangkan untuk semua orang. Karena semua orang istimewa dan semua orang berhak untuk dimengerti. Tahu. Malu. Kayak beda. Senang. Senang. Karena mami papi sering sayang. Kalau siap. Teman. Mami betul deh. Aku sabar. Ya. Jangan nakal. Ya. Harus berani. Iya. Jangan malu. Orang tuaku memang tuli, tapi mereka sangat mengerti aku. Mereka tahu saat aku sedih, senang, marah, atau butuh pelukan, meski tanpa kata-kata. Aku bangga karena mereka selalu peduli pada orang lain dan mau berbagi. Papi dan mami tidak hanya kuat, tapi juga menginspirasi banyak orang dengan semangat dan kebaikannya. Dari mereka, aku belajar bahwa setiap orang punya cara masing-masing untuk berjuang. Setiap orang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, dan itu bukan masalah. Yang penting adalah hati yang selalu melihat dari sisi baik. Terima kasih Mami dan Papi. Kalian sudah mengajariku hal-hal yang mungkin tidak semua anak diajarkan oleh orang tuanya. Kalian bukan hanya orang tuaku, tapi juga panutanku.